Shalom adik-adik di rumah. Hari ini kita mau kembali memuji muliakan nama Tuhan. Kakak percaya semuanya di rumah bersuka cita ya menunggu ibadah kita hari ini. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita ucapkan terima kasih buat Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
hari ini kami bersuka cita karena kami kembali Tuhan boleh beribadah di hari Minggu. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan kekuatan yang Kau berikan, dan hari ini kami bersyukur karena kami datang kembali memuji muliakan nama Tuhan, dan kami rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji muliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak undang semuanya sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita memuji muliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Hati kita mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Muliakan nama Tuhan. Nah, katakan pujian ini bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku diberikan oleh Tuhanku.
karena Tuhan memberikan kasih sukacitanya dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami saat ini yang mau merenungkan firman Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara dan mengajar kami untuk bisa taat dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semua? Masih sehat-sehat ya? Nah, hari ini Kak Vera akan bercerita, melanjutkan cerita-cerita yang masih minggu-minggu lalu ya, yaitu tentang Daud. Nah, dikatakan Daud itu sebelum-sebelumnya Daud mengalahkan Goliat. Lalu Daud juga bersahabatan dengan Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Ya, Raja Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel. Dan di cerita-cerita minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, Daud ini sudah diurapi menjadi raja, tapi dia belum menjadi raja. Hanya diberkati, dikuduskan, diurapi saja. Raja Saulnya masih memerintah. Raja Saul, dia memerintahkan agar Daud bersama pasukan-pasukan yang lain untuk berperang melawan bangsa Filistin. Dan Daud setelah kembali mengalahkan orang Filistin itu, Daud itu dia memasuki kembali bertemu dengan bangsa Israel dan kemudian mereka kembali ke kota Israel. Oh ya, Kak Vera sampai lupa cerita hari ini, nanti adik-adik bisa membaca dari kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Ya, cukup panjang tapi seru tentang Daud. Dikatakan Daud ini dia baru kembali dan baru mengalahkan. Lalu seluruh penduduk kota Israel tersebut menyambut kedatangan Daud dan juga pasukan-pasukan yang lain. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Wah, jadi Daud itu lebih hebat kan daripada Saul. Musuh yang dikalahkan Daud berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang pernah dikalahkan oleh Raja Saul. Saul waktu mendengar ada perempuan-perempuan yang bernyanyikan seperti tadi ya, dia jadi marah, dia iri, dia dengki. Rasanya, awas kamu Daud, aku mau membunuh Daud katanya. Tiba-tiba dia marah.
kan raja, aku kan raja, masa Daud dipuji-puji? Raja Saul tidak senang kalau ada orang yang dipuji-puji. Dan Raja Daud, wah, dia bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak. Jabatan raja pasti nanti akan jatuh ke tangan Daud. Aku gak jadi raja lagi, kata Saul. Maka sejak hari itu Raja Saul, dia marah dan dia dengki. Dengki itu seperti dendam ya, marah. Tapi di sini Daud tidak melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan Daud? Dia disuruh maju berperang, disuruh Raja Saul. Disuruh mengalahkan Goliat yang tinggi raksasa, dikalahkan, itu kan juga perintahnya Raja Saul. Jadi dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi Raja Saul yang ingin membunuh. Suatu hari saat Daud menghadap Raja Saul tiba-tiba menjadi marah, lalu mengambil tombak, lalu ditancapkan, dilemparkannya ke Daud, tapi meleset. Daudnya tidak terluka, tapi sudah ada rencana mau membunuh. Lalu Daudnya pergi, kabur, karena ada roh jahat yang ada di dalam Raja Saul, sehingga Raja Saulnya jadi suka marah dan mau membunuh. Nah, kadang-kadang Daud main kecapi ya, kecapi memuji Tuhan. Jadi Raja Saulnya jadi nggak berpikiran jahat lagi. Tapi kadang-kadang roh jahat datang lagi. Lalu Raja Saul ambil tombaknya lagi dan mau membunuh Daud lagi. Daudnya pun juga bisa kabur. Ya. Saul dikatakan pada 1 Samuel 18, Saul menjadi takut kepada Daud karena Saul tahu Tuhan itu menyertai Daud. Dan apa saja yang dia lakukan, Daud selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai Daud. Lalu Saul, dia berpikir suatu rencana yang jahat. Daud ini, bagaimana kalau saya taruh Daud di pasukan yang paling depan? Ketika berhadapan dengan musuh, Daud yang paling depan. Supaya kenapa? Supaya mati dalam peperangan. Tapi apa yang terjadi? Daud selalu berhasil. Dia terluput dan bahkan bisa mengalahkan semua musuh. Maka Saul menjadi takut, wah ini Tuhan sangat menyertai Daud. Dari hari ke hari selalu seperti itu. Ya. Nah, adik-adik, di yang berikutnya lagi, Saul juga menyuruh ya, Raja Saul mengatakan kepada Daud, Daud, kamu pergi berperang dan kalahkanlah bangsa Filistin. Jumlahnya harus 100 orang. Baru nanti Raja Saul akan memberikan anak Raja Saul untuk menjadi istri Daud. Ya. Lalu Daud lakukan dan Daud berhasil. Daud bahkan mengalahkan 200 orang Filistin. Dan waktu dia melapor kepada Raja Saul langsung menjadi takut. Wah, 100 orang disuruh malah 200 yang mati. Wah, dia sangat-sangat takut sekali. Maka dikatakan pada ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Lalu pada sampai hari-hari berikutnya, Daud itu masih dalam pengejaran Saul. Saul selalu ingin membunuh Daud karena dianggapnya Daud itu seperti musuh. Dia mengancam jabatan raja. Dan bahkan lebih kuat. Dan semua penduduk Israel pun tahu. Di ayat berikutnya, Daud itu dia orangnya baik ya. Dia tetap menghormati Raja Saul. Karena Raja Saul adalah raja yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama. Sekalipun Raja Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud tidak mau menghukum atau membalas Raja Saul. Daud hanya kabur saja, melarikan diri saja. Tidak ingin melukai Raja Saul. Nah, itulah teladan yang baik sekali dari Daud yang bisa kita contoh pada pelajaran hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, cukup panjang. Kita baca sekali lagi ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi adik-adik,
perbuatan jahat itu munculnya dari mana sih? Dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bukannya cinta uang ya. Memang ada masalah yang terjadi karena ada orang yang cinta uang. Karena itu mungkin dia mencuri atau menipu. Tapi sebetulnya dari akar terdalamnya adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Raja Saul, dia iri sama Daud dan dia mementingkan diri sendiri. Aku mau jadi raja terus, aku gak mau digantikan oleh Daud. Padahal dia sudah tahu ya, Daud itu sudah diberikan jabatan raja. Nabi Samuel sudah mengurapi Daud sebagai raja. Dia merasa terancam, lalu dia iri. Wah, dia masih muda, Tuhan menyertai, bisa mengalahkan musuh-musuh. Dia jadi iri dan ingin membunuh. Kalau adik-adik masih ingat ya, pas di Kejadian kita juga pernah mendengar ya firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Kain ini diceritakan dia iri kepada Habel karena korban yang dipersembahkan oleh Habel itu diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahannya dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu dia jadi iri, mementingkan diri sendiri, lalu timbul segala kekacauan dan kejahatan. Kain itu kan membunuh adiknya. Adik-adik, kita harus belajar dari Raja Daud ya. Kita jangan iri hati dan kita jangan mementingkan diri sendiri. Selalu hidup dalam kasih satu sama lain, seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita juga balas kejahatan dengan kasih. Dan kalau ada orang lain yang berhasil, kita jangan iri, tapi kita bersyukur ya. Berkat Tuhan, kita percaya berkat Tuhan itu selalu cukup. Dan rencana Tuhan pasti indah buat kakak, buat kalian adik-adik di rumah, dan semua keluarga. Karena itu kita tidak boleh iri dan kita jangan mementingkan diri sendiri. Amin ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar dari Raja Saul dan Daud. Biarlah kami bisa mengasihi dan bisa rendah hati seperti Daud dan tidak iri hati seperti Raja Saul. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, mencukupkan kami. Kami tidak mau iri dan kami tidak mau mementingkan diri sendiri. Kalau ada orang yang berhasil, kami mau bersyukur, kami mau bangga. Kami tidak mau iri dan kami tidak mau membukakan kesempatan kepada yang jahat supaya kami tidak sampai berbuat dosa. Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dari hari demi hari. Ajari kami untuk bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak percaya semua kita diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan mari kita belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita memberikan yang terbaik. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bersukacita karena Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami dan kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan kami bagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Berilah yang baik. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya.
ini kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni ini. Biarlah adik-adik semakin hari semakin bertambah cinta-cintanya kepada Tuhan, semakin taat kepada orang tua, lebih kepada Tuhan. Dan ingat, rajin-rajin sekolah minggu ya, biar Tuhan Yesus semakin memberkati kalian bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Selamat ulang tahun sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Jadi tetap bersukacita menunggu hari minggu depan. Nah, kita akan untuk ibadah kita angkat pujian bersama-sama. Katakan, Bapa terima kasih. Terima kasih karena hari ini Engkau ada bagi kami, dan kami berterima kasih karena sukacita yang Tuhan berikan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengajar kami untuk kami semakin mengasihi Engkau. Bapa yang baik, terima kasih berkati sepanjang minggu ini yang akan kami lewati, dan minggu depan kami boleh bersama-sama lagi beribadah ya Bapa. Bahkan berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, mereka semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan. Mereka tetap boleh bersukacita Tuhan, mengikuti kegiatan sehari-hari dalam belajar. Tuhan, Engkau berkati orang tua mereka masing-masing. Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada saatnya kami boleh berkumpul kembali, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.